Biasa betul, ada orang pakai motor bawa paket antar menyebut ini untuk Francisca, hanya itu. Tempo ya. Ini urusan profesi kita wartawan. Sekarang mungkin wartawan Tempo, besok mungkin wartawan dan kawan-kawan yang lain. Itu. Jadi tentu prosesnya itu seperti yang sudah ramai, itu datang pas hari Rabu kemarin. Rabu itu dikirim oleh seseorang yang tidak kita kenal. Terus dititipkan, biasa tuh. Jadi kalau di gedung Tempo itu kalau ada barang, paket, makanan termasuk itu dititip di security, nanti diambil oleh, nah itu ditaruh. Nah di situ tertulis untuk Francisca. Oke. Terus hari itu nggak datang. Francisca datangnya baru keesokan harinya, hari Kamis, dibawalah paket itu sore-sore rasanya naik ke atas, dibuka. Biasa betul, ada orang pakai motor bawa paket antar menyebut ini untuk Francisca, hanya itu. Pakai helm, pakai ya atribut gitu. Itu belum begitu detail ya. Enggak ditanya ya Mas, kan paketnya cukup besar ya. Mungkin ditanya itu siapa pengirimnya. Enggak, itu hanya dicatat untuk siapa? Itu hanya dicatat untuk siapa? Dan kemudian kita sudah punya CCTV motornya itu sudah kita serahkan ke polisi. Rasanya sudah cukup jadi petunjuk gitu. Biarlah nanti itu menjadi alat petunjuk buat menelusuri sampai detail dan menemukan pelakunya. Lagi-lagi, ya ini perlu kita tekankan. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Yang kita laporkan ke polisi itu 2 kali. Yang tidak kita laporkan sudah tidak terhitung. Nah, ini rasanya adalah eskalasinya sudah kita anggap tinggi. Kita berkonsultasi sama teman-teman koalisi, ada YLBHI, LBH Jakarta, ada AJI, ada LBH Pers, kita putuskan melapor. Sekali lagi ingin saya tegaskan, ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik sedang tidak baik-baik saja, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan. Perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik. Nggak boleh dong main di teror-teror. Pagi saya mendapat kabar dari tim security di kantor dan juga tim office boy yang mengabarkan bahwa ditemukan kardus yang dibungkus oleh kertas kado di bagian samping gedung Tempo. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya bukan hadiah biasa, tapi adalah 6 ekor tikus yang terpenggal kepala, semuanya ada di dalam, dibuka, dan setelah itu kami simpan lagi barangnya. Dan kalau untuk proses akan kedepannya seperti apa? Apa akan sudah melaporkan? Ini kan sudah kedua kalinya. Betul, hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung, dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Bang, itu kan sempat terekam dalam kamera CCTV Bang, itu menggunakan motor atau ketahuan itu kendaraannya apa, platnya apa gitu? Belum ditelusuri lebih jauh, karena sementara yang baru kita lihat adalah dari dalam gedung, angle-nya. Jadi memang yang melempar belum kelihatan, tapi kami yakin kami bisa juga melihat dari arah mana. Bang, kan sebelumnya kan kalau kepala babi itu kan ditujukan oleh buat Mbak Cica ya. Kalau untuk tikus ini ada surat ataupun tidak ada ditujukan kepada siapa, tidak ada tulisan apapun di dalamnya, hanya tikus yang sudah dipenggal yang dibungkus di
Sebetulnya pada yang pertama juga kalau kemasannya tidak ada tulisan langsung atas nama Cicak sebelumnya. Tapi kemudian kurir yang membawa waktu itu kami tanyakan tim security, mereka yang menyampaikan bahwa barang itu untuk Francisca Cristiarusana, dan yang bersangkutan menuliskan nama itu di depan security kami. Awalnya sama, paketnya tidak tanpa nama. Kalau ini kan udah kedua kalinya untuk kondisi dari karyawan sendiri gimana, apakah ya ini memang teror yang targetnya adalah membuat kami takut, tetapi ya kalau itu targetnya sia-sia saja karena sama sekali tidak membuat tim kami takut atau apa. Kami masih bekerja seperti biasa, bahkan tidak hanya di hari normal, hari ini termasuk hari Sabtu ya libur, tim kami masih bekerja seperti biasa. Jadi kalau targetnya adalah membuat kami ciut, rasanya tidak, tapi kami melihat bahwa ini memang teror bukan hanya untuk Tempo ya, tapi juga untuk siapapun yang teror untuk kebebasan berekspresi seperti itu, kebebasan dan kemerdekaan pers. Karena itu saya kira bukan hanya problem Tempo sendiri, tapi juga problem semua media, dan juga rasanya sih sudah sepantasnya kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk seperti kemarin kami menerima puluhan organisasi masyarakat sipil yang datang ke sini. Mereka menyampaikan dukungan kepada Tempo untuk terus bekerja seperti Tempo seperti biasanya. Dan teman-teman bisa lihat juga dukungan itu ada lumayan banyak karangan bunga di depan yang itu dikirimkan oleh berbagai organisasi ya. Dibuka nggak? Bukan. Apa ya? Apa bang? Oke, itu di dalam itu. Tanpa kepala ya, Pak? Kepalanya ada dipotong, tapi ada kepalanya anu, Man. Di dalam juga, Man. Oh. Terus diduga lewat sini loh, Mas, ini. Oh, di kiri, Dilempar. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.